Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah Xiaoyan kembali ke klan Xiao, dia lalu menanyakan tempat di akademi yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi kepada Liu Xiaohui. Dan Liu Xiaohui memberitahu bahwa tempat itu adalah Pagoda Tongxian, salah satu dari 3 menara di akademi. Liu Xiaohui lalu berkata, "Besok adalah hari ketiga Pagoda Tongxian dibuka. Kita bisa membawa lebih banyak tokoh inti dari klan Xiao dan memasuki Pagoda Tongxian bersama-sama," ucap dari Liu Xiaohui. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, kamu bisa mengaturnya. Kami akan berkumpul di depan pavilion besok pagi," ucap dari Xiaoyan. Hari berlalu dan pagi pun tiba. Sekelompok orang mulai berdatangan ke pavilion klan Xiao, satu demi satu, dan mereka berbaris di depan pavilion. Setelah semua orang berkumpul, Xiaoyan, Xiaoya, Tiewe, dan Jiubai berjalan keluar dan berdiri di pintu. Melihat anggota inti klan Xiao yang bersemangat, Xiaoyan sangat senang. Siswa inti ini semuanya berada di level Daojun, meskipun kebanyakan dari mereka hanya junior Daojun. Setelah semuanya berkumpul, Xiaoyan secara singkat mengucapkan beberapa patah kata dan dengan lambaian telapak tangannya, dia melompat ke udara bersama Liu Xiaohui, Xiaoya, dan yang lainnya, dan kemudian terbang menuju Pagoda Tongxian. Setelah itu, sekelompok personel inti klan Xiao juga mengikuti dengan cermat. Singkat cerita, Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya tiba di Pagoda Tongxian. Di sana, mereka melihat banyak orang telah berkumpul. Apakah ini Pagoda Tongxian? Kelihatannya biasa saja, Xiaoyan bertanya kepada semua orang sambil tersenyum. Meskipun Pagoda Tongxian ini terlihat biasa dari luar, kamu akan terkejut ketika kamu memasuki ruang Daudi, ucap dari Liu Xiaohui. Liu Xiaohui lalu bertanya, "Xiaoyan, lantai berapa yang kamu rencanakan untuk masuk?" Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah ada perbedaan?" Liu Xiaohui lalu menjawab, "Tentu saja ada perbedaan. Lantai pertama hanya dapat dipraktikkan selama 10 hari. Dan itu membutuhkan lebih sedikit batu roh sumber. Semakin banyak kamu naik, semakin lama kamu bisa berlatih. Dan semakin banyak roh sumber yang kamu keluarkan. Jika kita mencapai lantai 7, dapat dipraktikkan di dalamnya selama setengah tahun. Tetapi jumlah batu roh sumber yang dibutuhkan juga cukup banyak," ucap dari Liu Xiaohui. Xiaoyan lalu berkata, "Klan Xiao tidak kekurangan batu roh sumber. Jadi kalian bebas untuk memasuki lantai berapapun sesuai kemampuan kalian." Xiaoyan lalu berkata lagi, "Aku akan memasuki lantai 7. Liu Xiaohui, bagaimana denganmu?" Liu Xiaohui lalu menjawab, "Aku akan ikut denganmu ke lantai 7. Gerbang pagoda perlahan terbuka dan mereka perlahan memasukinya. Xiaoyan dan Liu Xiaohui bergegas masuk dan menuju lantai 7. Mereka berdua melewati lorong demi lorong dan akhirnya tiba di lantai 7. Di lantai 7, terlihat sepi dan hanya ada Xiaoyan dan Liu Xiaohui yang telah berada di lantai 7. Di lantai 7 terdapat lubang gelap kecil. Lubang kecil ini diperuntukkan untuk menempatkan batu roh sumber. Xiaoyan segera melemparkan batu roh sumber ke lubang kecil itu. Dan seketika, cahaya putih tiba-tiba muncul dan membungkus tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menutup matanya untuk beberapa saat. Setelah itu, Xiaoyan membuka matanya. Dia melihat tangga. Dan di ujung anak tangga ada pagoda berlapis kaca, bersinar dengan cahaya yang cukup misterius. "Apakah ini adalah ruang Daudi?" Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Di Pagoda Tongxian,
Setiap ruang pelatihan memiliki ruang untuk melawan kaisar. Oleh karena itu, orang yang memasuki pagoda Tongxian untuk berlatih kultivasi tidak perlu banyak berlatih di ruang kultivasi, seperti berlatih di ruang Daudi. Melihat pagoda berlapis kaca di ujung anak tangga, Xiaoyan penuh dengan rasa ingin tahu. Tepat saat dia hendak terbang ke pagoda, tiba-tiba dia melihat sebuah prasasti batu di samping anak tangga. Xiaoyan melihat tulisan, "Jalan menuju keabadian" di prasasti batu itu. Mengabaikan kata-kata di batu prasasti, Xiaoyan segera menginjak udara dan tubuhnya bergegas menuju pagoda. Xiaoyan akhirnya turun dan berjalan di anak tangga dan menyusurinya. Xiaoyan tiba di langkah 56 anak tangga dan melakukan kultivasi. Hari demi hari terlewati, kekuatan Xiaoyan semakin bertambah dan dia tidak menyadari telah berkultivasi hampir 6 bulan. Pagoda Tongxian buka selama setengah tahun dan saat ini hanya 2 hari sebelum pagoda Tongxian ditutup. Xiaoyan segera memutuskan untuk melakukan pendakian terakhir. Jika memungkinkan, dia akan mencoba memadatkan cahaya ruang yang sebenarnya. Xiaoyan bergegas menaiki anak tangga di depannya. Semakin ia melangkah ke atas, semakin kuat tekanan yang dia terima. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya berhenti di anak tangga ke-260 untuk beristirahat dan melakukan kultivasi. Xiaoyan segera duduk bersila dan memulai kultivasi. Setelah berkultivasi selama sekitar 1 jam, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan tubuhnya perlahan pulih. Xiaoyan bergegas melanjutkan langkahnya. Namun, tekanan yang kuat terus menyerangnya. Semakin dia melangkah, semakin besar kekuatan itu. Di bawah tekanan yang semakin menakutkan, Xiaoyan berlari liar di sepanjang tangga. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Seluruh tubuhnya panas dan darah di tubuhnya juga terbakar panas, mengalir deras di nadinya. Ketika Xiaoyan bergegas ke langkah ke-400, dia akhirnya berhenti lagi. Kali ini, kondisi Xiaoyan jelas jauh lebih buruk daripada yang pertama kali. Xiaoyan segera duduk bersilangan di tempat dan mulai berlatih lagi. Namun, waktu pelatihan kali ini jauh lebih lama dari yang pertama dan butuh 3 jam penuh. Setelah berlatih, dia masih mencoba memadatkan cahaya ruang. Setelah upaya terus-menerus, waktu cahaya ruang yang ia kondensasi juga telah sangat meningkat. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa mengubah kekuatan ruang menjadi cahaya ruang. Singkat cerita, Xiaoyan telah selesai melakukan latihan selama 6 bulan. Setelah berkultivasi di ruang Daudi, dia akhirnya mencapai tingkat senior Daojun. Sekarang pagoda Tongxian akan ditutup. Xiaoyan bergegas untuk meninggalkan ruang pelatihan dan pergi ke ruang pelatihan berikutnya untuk menemukan Liu Xiaohui. Tetapi ketika dia melihat ruang pelatihan yang kosong, dia tahu bahwa Liu Xiaohui telah pergi lebih awal. Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke paviliun. Dia segera naik ke langit dan terbang menuju paviliun dengan cepat. Dalam sekejap, Xiaoyan telah tiba di paviliun. Tapi anehnya, dia tidak menemukan seorang pun di paviliun. Kemana mereka pergi? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, sensasi terbakar yang kuat tiba-tiba datang dari telapak tangannya. Xiaoyan melihat ada garis merah memancarkan cahaya merah yang redup. Garis merah perlahan memanjang dari posisi telapak tangan dan dalam waktu singkat memanjang dari posisi telapak tangan ke posisi pergelangan tangan. Xiaoyan teringat akan ucapan Kaisar Pentian. Garis merah muda akan semakin membesar dari tahun ke tahun. Kaisar pembakaran surga pernah berkata bahwa dia harus menemukan tubuh setan pembakaran dalam waktu 20 tahun dan membantu setan pembakaran mengatur ulang. Jika tidak, setelah 20 tahun, garis merah akan meluas ke posisi jantung.
dan dia akan meledak dan mati. Sekarang 1 tahun telah berlalu. Masih ada 19 tahun lagi. Kaisar Pentian tidak memberinya petunjuk di mana dia bisa menemukan tubuh Burning Demon. Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke selatan. Dia melihat ada energi atribut api yang sangat menakutkan. Merasakan fluktuasi energi yang semakin kuat, Xiaoyan segera terbang ke arah di mana fluktuasi energi itu datang. Fluktuasi kuat datang dari tenggara. Dan saat Xiaoyan terbang ke tenggara, fluktuasi energi menjadi semakin kuat. Setelah terbang sebentar, Xiaoyan melihat bahwa di langit yang jauh, semua sosok siswa penuh sesak. Banyak sekali siswa yang berkumpul di sini. Apa yang membuat banyak siswa berkumpul di sini? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada menara tinggi di bawah. Xiaoyan melihat ke bawah dan melihat bahwa di pegunungan di bawah ada menara tinggi. Menara tinggi itu tampak merah tua dan juga memancarkan semburan cahaya merah dari waktu ke waktu. Xiaoyan melihat sekeliling di antara kerumunan dan akhirnya menemukan semua orang di klan Xiao di antara kerumunan. Liu Xiaohui, Liu Qing, Tie Wei, Xiaoya, Jiu Bai, mereka semua ada di sana. Xiaoyan lalu berkata, "Liu Xiaohui, ada apa?" "Menara pembakaran akan rusuh," ucap Liu Xiaohui. "Menara pembakaran? Apakah ini menara pembakaran dari salah satu dari 3 menara Akademi Shengnan?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu bertanya lagi, "Apakah menara pembakaran sering rusuh?" "Tidak. Setidaknya ini tidak pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Di sana ada sesuatu yang tersegel," ucap dari Liu Xiaohui. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Xiaohui, Xiaoyan langsung berpikir, ada sesuatu yang disegel di menara yang terbakar. Apakah itu lengan iblis yang terbakar? Kaisar Pentian pernah berkata, Akademi Shengnan memiliki lengan yang membakar iblis. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan penuh dengan kegembiraan dan dia berencana untuk terbang ke menara. Sesaat sebelum Xiaoyan terbang, dia mendengar ledakan keras. Seberkas cahaya merah keluar dari menara yang terbakar. Cahaya merah menyilaukan meledak dari tubuh pagoda pembakaran. Segel besar Kie Sipang. Pada saat ini, teriakan keras bergema di langit seperti guntur. Segera, ruang di atas menara yang terbakar sedikit berfluktuasi dan 10 sosok manusia perlahan muncul di langit di atas menara yang terbakar. 10 orang ini berdiri di atas menara yang terbakar, membentuk lingkaran besar mengelilingi menara yang terbakar. Kepala dari 10 orang ini secara mengejutkan adalah Tetua Tie Yun dari Shengnan College, diikuti oleh tetua kedua Yao Tian, dan 8 orang lainnya juga merupakan figur tingkat senior yang akrab bagi para siswa. 10 orang ini adalah 10 tetua dari Akademi Shengnan. Ke-10 orang itu melakukan gerakan telapak tangan. Telapak tangan 10 orang menunjukkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian 10 cahaya itu meledak. Buam, buam, buam. Kilatan cahaya itu segera menyelimuti menara yang terbakar. Melihat itu, Xiaoyan tidak ingin menara pembakaran disegel lagi. Setelah menara pembakaran disegel lagi, hampir tidak mungkin baginya untuk mengambil lengan pembakaran iblis. Oleh karena itu, dia harus berpikir untuk mencegahnya. Menara pembakaran agar tidak disegel lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera berubah menjadi kilatan petir dan bergegas melihat Xiaoyan tiba-tiba bergegas menuju menara. Semua orang di langit terkejut dan semua orang berteriak, "Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Apakah kamu ingin mati? Dasar pria konyol, kamu ingin main-main lagi?" Mengabaikan ucapan orang-orang, Xiaoyan segera bergegas ke gerbang menara.
Di gerbang terdapat patung yang tiba-tiba hidup dan mengeluarkan cahaya merah ke arahnya dan meledak. Buam, buam, buam. Pagoda pembakaran adalah area terlarang untuk Akademi Sengnan. Tidak ada yang bisa mendekatinya. Tolong cepat pergi. Pada saat ini, teriakan rendah datang dari dalam menara yang terbakar. Yao Tian tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan, meraih telapak tangan Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, cepat pergi." Keduanya langsung menghilang di tempat. Setelah itu, ke-10 orang tetua menembak pada saat yang sama ke arah menara pembakaran dan menyegelnya kembali. Melihat itu, semua orang perlahan pergi dan memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Apa yang disegel di dalam menara pembakaran? Mengapa tidak memberitahu siswa? Rahasia apa yang ada di menara yang terbakar ini? Setelah tiba di aula, para tetua, 10 tetua tersebar dan duduk, dan wajah semua orang khawatir. Setelah beberapa saat, seorang penatua bangkit dan berkata kepada Tetua Agung Tie Yun, "Penatua, menara terbakar telah membuat kerusuhan. Haruskah kita berpartisipasi dalam seluruh pemuda benua?" Tie Yun lalu berkata dan mengangguk, "Ikut serta. Tentu saja kita harus berpartisipasi. Kompetisi ini sangat penting bagi Akademi Sengnan. Selama pemuda itu dapat memperoleh warisan kaisar, maka kita akan melakukannya. Tidak perlu menjaga menara pembakaran dengan rasa takut setiap hari. Kali ini, tetua kedua dan aku akan memimpin siswa untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dan kamu akan tinggal dan melindungi alam Sain Nangsuan," ucap Tie Yun. Penatua pertama dan penatua kedua akan pergi. "Bagaimana jika musuh datang ke sini?" seorang penatua bertanya sedikit khawatir. Tie Yun lalu berkata, "Kalian harus yakin, tidak ada kekuatan yang berani masuk ke sini. Tugas utama kalian selama periode ini adalah menjaga menara pembakaran. Jangan memberontak melawan menara pembakaran." "Baiklah, kami akan menjaga semua ini," ucap dari salah satu penatua. Setelah semua orang setuju, mereka membubarkan diri satu demi satu meninggalkan Yao Tian dan Tie Yun. Yao Tian lalu berkata, "Kapan kita akan pergi?" "Besok saja. Kamu akan memanggil 11 orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Dan aku punya sesuatu untuk dijelaskan kepada mereka," ucap Tie Yun. "Baiklah," Yao Tian mengangguk dan menjawab, lalu menghilang. Setelah beberapa saat, 10 besar dalam daftar kuat berkumpul di aula. 10 besar awalnya hanya memiliki 10 pemain dan sekarang menjadi 11 dengan Xiao Yan. Setelah beberapa saat, Tie Yun muncul dan berkata, "Mungkin sebagian dari kalian belum mengenalku. Namaku Tie Yun dan aku adalah tetua agung dari perguruan tinggi Sengnan." Tie Yun tersenyum tipis. "Salam penatua." 11 orang menyapa yang lebih tua secara bersamaan. Tie Yun lalu berkata lagi, "Aku memanggil kalian ke sini untuk memberitahu kalian bahwa besok kami akan berangkat untuk berpartisipasi dalam pemuda seluruh benua." "Besok? Begitu cepat?" Dengar ini, semua orang terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kompetisi pemuda seluruh benua akan datang secepat ini. Ya, benar sekali. Tempat diadakannya kompetisi seluruh pemuda di benua sangat jauh. Jika kalian tidak pergi lebih awal, aku khawatir kalian tidak akan bisa tiba sebelum kompetisi. Melihat keraguan di wajah semua orang, Tie Yun menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar itu, Xiao Yan lalu bertanya, "Penatua, bisakah kamu memberitahu apa itu kompetisi pemuda seluruh benua? Dan apa keuntungan bagi kami jika kami mengikuti kompetisi itu?" ucap dari Xiao Yan.
Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.